wa huwa sami'ul basir, dan dia yang maha mendengar dan maha melihat, wa huwal qadim, dan dia yang kekal, wa ma siwahu hadisun, dan selain Allah itu hadis. Apa itu hadis? Hadis itu keberadaannya didahului dengan tidak ada, artinya dulunya nggak ada, sekarang jadi ada. Kalau di dalam artinya ma siwahul hadisu ai al-maujudun, ai maujudun ba'da adanya. Adanya itu setelah tidak ada. Berarti yang namanya hadis dulunya nggak ada, terus jadi ada. Tapi Allah Ta'ala qadim. Selain Allah Ta'ala hadis. Wa huwal khaliqu, dan Allah yang maha menciptakan, pencipta. Wa ma siwahu makhlukun, dan perkara selain Allah itu makhluk. Selain Allah semuanya makhluk, malaikat, arsy, makhluk semuanya, angin, api, batu, air, makhluk semuanya, manusia, binatang, makhluk semuanya, mau benda hidup mau benda mati, makhluk semuanya, mau alien, makhluk semuanya, jin, iblis, makhluk semuanya, surga neraka, makhluk Allah semuanya. Maka selain Allah itu disebut makhluk. Wa kalamuhu qadimun, dan kalam Allah, firman Allah itu qadim. Kemarin kita udah bahas mengenai firman Allah yang menjadi istilah. Apakah firman Allah itu yang turun ke Rasul itu hanya maknanya saja, apa sama kalimatnya, lafaz-lafaznya? Maka ahli sunnah meyakini bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril full, lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah. Karena ada yang berpendapat, oh itu mah lafaznya dari malaikat Jibril, maknanya dari Allah tapi lafaznya dari malaikat Jibril. Ada yang berpendapat, oh itu mah maknanya dari Allah tapi lafaznya Rasul yang bikin. Nah itu hati-hati dengan keyakinan seperti itu. Kita harus meyakini bahwasanya semua lafaz dan maknanya datang dari Allah Ta'ala. Kasahiri sifatihi, seperti segala sifat-sifatnya itu menjadi sifat qadim. Li'annahu subhanahu mubayyanun li jami'i makhluqatin. Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mubayyanun itu berbeda di jami'i makhluqati, bagi semua makhluk-makhluknya yang ada diciptakan. Bizati, walaupun pada zatnya, wasifati, dan pada sifatnya, wal af'ali, dan pada pekerjaannya. Ini namanya wahdaniyat, sifat wahdaniyat. Kita harus yakin sifat wahdaniyat bizat. Mau menghilangkan kamutasir atau kamunhasil. Kamuntasir itu seperti ini satu, ketika bilang ini maka ini juga satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Buat orang yang bertauhid harus paham seperti itu. Artinya satunya Allah Ta'ala itu bukan dari yang banyak seperti jari-jari ini. Ini berapa? Satu. Tapi kalau ini jadi dua, jadi tiga, jadi empat. Allah itu satu, melepas kamulat, munfasil, yang misah. Artinya nggak ada zat yang sama selain Allah Ta'ala, seperti Allah Ta'ala. Tidak ada zat di luar sana yang sama seperti zat Allah Ta'ala. Artinya Allah itu satu. Artinya satu mah bahasa kita doang sebenarnya. Kalau bilang satu berarti ada dua dong. Tunggal dah, kalau ada tunggal kan ada duit, ada tri, banyak. Bahasa doang kita pinjemin. Tapi harus paham, makanya harus pahami ada kamulat kamutasil, ada kamulat kamutasil. Allah itu satu. Kalau ini satu, arti satunya kepelan ini itu terdiri dari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, sama jempol. Artinya satunya kepelan ini terdiri dari beberapa bagian. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala satu, tapi satunya Allah Ta'ala itu tidak terbagi-bagi. Tidak seperti manusia. Manusia dikatakan satu. Manusia itu kalau ada palanya, tangannya dua, kakinya dua, ada badannya. Kalau tangannya hilang sebelah, kakinya hilang sebelah, berarti manusia sepotong doang itu, nggak utuh satu. Artinya kalau manusia dikatakan satu, masih tersusun daripada beberapa ruas. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada perutnya, ada pundaknya. Tapi satunya Allah Ta'ala itu tidak terbagi lagi. Yang kedua, sifatnya. Sifat Allah Ta'ala itu satu,
manusia berbeda. Manusia mah kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak. Manusia mah kalau halangan tembok udah nggak kelihatan. Manusia mah kalau udah tua malam-malam rabun. Tadinya nggak bisa ngelihat masih bayi, terus bisa ngelihat umur 40 hari, terus nanti udah tua nggak bisa ngelihat lagi. Artinya penglihatan manusia berubah-ubah keadaannya, tapi basornya Allah tetap segitu-segitu aja. Buat Allah gak ada yang lebih mudah, gak ada yang lebih gampang, gak ada yang lebih susah, semuanya gampang buat Allah Ta'ala. Allah melihat semut hitam di atas batu hitam jam 12 malam sama jelasnya kayak ngelihat gajah hitam di atas batu putih jam 12 siang. Artinya gak ada yang lebih susah, gak ada yang mudah buat Allah, semuanya sama. Kudrat Allah sama. Allah nyiptain gunung sama nyiptain semut terang-terang sama, kudratnya satu. Nggak ada kudrat yang lebih, oh ini mau kudratnya lebih gedean, ini enggak. Kita harus yakini semua sifat Allah itu kudratnya, segala sifatnya itu semuanya satu. Kudrat, basor, kalam, qadiron, qadiran, itu semuanya satu. Artinya tidak terbagi-bagi sifat Allah Ta'ala itu. Allah melihat sesuatu yang di dalam tanah nggak menggunakan basor yang khusus untuk melihat dalam tanah, enggak, tetap sifatnya basor juga satu. Maka wahdaniyat itu seperti itu, sifat wahdaniyat. Kita harus meyakini wahdaniyat fi zat, wahdaniyat fi sifat, lalu wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat fil af'al itu yang pertama yang dihilangkan hanya kamun fasil, artinya tidak ada selain, tidak ada makhluk yang memiliki pekerjaan seperti pekerjaan Allah Ta'ala, nggak ada. Tapi di dalam wahdaniyatul af'al terbagi kamulannya. Di dalam af'alullah itu terbagi, ada yang mukhtar, ada yang mukhtar. Ada yang mukhtar, yang mukhtar itu ketetapan Allah yang tidak ada campur tangan manusia. Seperti Allah menciptakan langit, Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan gunung, itu nggak ada campur tangan manusia. Tapi kalau af'alullah mukhtar itu ada campur tangan manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, di sini letak hukum syariat berjalan. Allah tidak akan menakdirkan sesuatu kepada makhluknya kecuali makhluk itu yang berusaha. Si manusia itu berusaha. Mau sembuh maka harus berusaha dia berobat biar sembuh. Jangan kamu gimana Allah aja, mau banyak nakdirin sih, nggak bisa begitu. Jangan jadi kafir jabariyah, atau yang sebaliknya jangan jadi kafir qadariyah. Kafir qadariyah itu kafir yang meniadakan takdir, pokoknya semuanya mah itu adalah hasil kerja saya. Bisa kaya gitu bang, iyalah kerjaan gue. Rajin mah sholat, iyalah sholat biar rajin, orangnya biar sehat, makan lu badan biar kayak gue. Jadi bisa sholat terus setiap hari, bisa ngaji setiap hari karena sehat. Semuanya disenderkan kepada usaha dia. Itu kafir qadariyah. Kalau kafir jabariyah, kafir yang mengingkari jabar. Jabar itu ketentuan Allah Ta'ala. Artinya orang seperti ini nggak usah kerja capek-capek bang, kalau emang belum takdirin nggak kaya bang, malah kaya udah dimana di rumah. Jadi dia meniadakan usaha. Jadi dia bertemannya sama ngandelinnya takdir orang. Gue mau gimana Allah aja, Padahal itu keyakinan yang salah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah syariat dan hakikatnya 100% semuanya. Ketika dia sakit pengen sembuh, maka harus satu tawakal dulu pertama sama Allah Ta'ala, baru nyariat. Dan dua-duanya bareng dikerjain, sambil tawakal sambil nyariat. Gak cukup doa doang tiap hari, lagi sakit doa doang tiap hari, minum obat, makanan gizi, mati-mati juga itu mah. Tapi jangan juga gara-gara sakit udah langsung berobatnya kemana-mana, gak ingat sama Allah, gak ingat berdoa, gak ingat minta pertolongan sama Allah. Nah itu juga salah juga. Maka keyakinan kita itu 100 tambah 100 sama dengan 100. Syariatnya 100%, hakikatnya yang ada di dalam hati 100%. Nah itu sifat wahdaniyah. Allah berbeda dari makhluk pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu az-zalimuna uluwan kabira. Subhanahu maha suci Allah Ta'ala amma dari perkara yaqulu yang dikatakan az-zalimuna, orang-orang yang zalim,
uluwan kabira. Al-qadar Allah itu tetap maha tinggi, maha besar. Itu makna kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Artinya ketika kita membaca kalimat tersebut asyhadu alla ilaha illallah, mengucapkan kalimat Allah, maka terbayar itu semuanya. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang jaiz. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah wahdaniyat, zat, sifatul af'al. Allah membebas melakukan apapun yang Allah inginkan terjadi, yang Allah tidak inginkan tidak terjadi. Dan Allah melakukan apapun yang Allah inginkan. Hukum akalnya ke bawah di situ. Oh, ini hukum akal, ini hukum syariat, ini hukum adat. Paham tuh. Jadi sama syariat gak terlalu bingung, sama agama gak terlalu bingung. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan makna aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, ayat lama bahwasanya engkau mengetahui, wa ta'taqida dan engkau meyakini, wa tasaddaqa dan engkau membenarkan, wa tu'mina dan engkau beriman, anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Qurasyi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi wa Rasulihi. Beriman bahwasanya sayyidina junjungan kita, wa nabiyana dan nabi kita Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Qurasyi, yang bangsa orang Quraisy, itu adalah hamba Allah wa rasuluhu dan utusan Allah ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk berarti semuanya. Ila jami'il khalqi, bukan sama manusia doang, bukan sama manusia, sama jin, sama binatang, sama benda mati, seluruh alam semesta. Rasul diutus buat itu semua, buat itu semua. Wulida bi Makkah, dan dilahirkan di kota Makkah, wa bu'isa biha, dan diwafatkan biha, Abu Isa dan tumbuh di kota Makkah. Wa hajara ilal Madinati, dan dia berhijrah ke kota Madinah, dulu namanya Yasrib. Wa dufina, dan meninggal fiha, di kota Madinah. Maka makam Nabi ada di Madinah, Masjidil Haram, masjid yang kubahnya warna hijau. Wah, itu makam Rasul. Ya kian, kemarin sana ya, warna hijau kan ya, warna hijau atasnya, itu paslon pengampalannya Rasul. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Doa annahu, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqun, itu yang maha benar, fi jami'i ma, pada semua perkara, akhbaro, yang mengkhabarkan, bihi, dengan itu perkara. Wa min zalika, dan di antara perkara itu, satu, azabul qabri, azab kubur. Rasul sudah jelasin bahwasanya azab kubur itu ada. Atau kita kenalnya lagi dengan sebutan alam barzah. Alam barzah itu ada. Yang kedua, wa na'imuhu, dan nikmat-nikmat kubur itu ada buat orang-orang yang beramal soleh. Nanti amalnya menemani dia tuh, ada yang berbentuk cahaya, ada yang kayak bidadari. Lalu wasu'alul malakaini, dan pertanyaan dua malaikat, munkarun wa nakirun, munkar nakir. Munkarun wa nakirun, kenapa ditamakan dengan sebutan munkar nakir? Wa innama sumiya hazanil malakani bizalika li'annahuma ya'tiyanil mayyita bisuratin munkaratin. Dinamain kayak begitu karena dua malaikat itu ngedatangin mayit dengan bentuk munkar, orang yang ingat kepada Allah Ta'ala, maka disebut munkar nakir yang datang. Wa innama sifatahuma, dan bahwasanya sifat kedua malaikat itu munkar nakir, annahuma, bahwasanya dua malaikat itu aswadani, dua-duanya hitam,
azriqoni yang biru matanya, azriqoni ayunihima yang biru dua matanya, badannya hitam matanya biru. Kakudurin nuhasi, seperti kudurin nuhasi. Wa fi riwayatin kalbarki aswatihima, dan di dalam riwayat seperti kilat aswatihima itu suara malaikat itu seperti wa fi riwayatin kalbarki, dan dalam satu riwayat itu seperti kilat cepat ya. Wa aswatuhuma karrahdi, dan suaranya dua malaikat itu seperti gledek kalau ngomong. Kaget lah. Iza takallama, apabila keluar apabila bicara dua malaikat tersebut, ya khruju min afwahihima, karena keluar dari mulutnya api. Man rabbuka, kosong. Biyadikul liwahidin minhuma, mutrokun min hadid, di dua tiap-tiap malaikat di tangan tiap-tiap malaikat itu ada tongkat dari besi. Lau daraba bihil jibal, kalau dipukul dengan besi itu akan gunung, lazabat, pasti hancur. Gunung dipukul hancur, begitu tongkatnya enggak nakir, ini buat ke kepala orang. Wa fi riwayatin biyadi ahadihima, dan dalam satu riwayat pada tangan salah satu kedua malaikat tersebut murzabatun, itu ada ini bukan malaikat nakir. Wa fi riwayatin biyadi ahadihima, salah satu di antara keduanya murzabatun, itu ada sebagian lau ihkama, kalau dituangkan alaiha atas itu apa sih itu tempat air itu cawan ahlul mina, oleh ahlul mina ma'aqalluha, tidak akan berkurang itu air. Wa huma lil mu'minina ta'i, dan itu untuk orang-orang mukmin yang taat. Jadi kalau orang mukmin yang taat, yang datang megangnya bukan megang palu yang dari besi buat gebuk gunung hancur, tapi dia bawa minuman, bawa seember ya, ember air. Kalau diminum semuanya sama ahli mina, orang yang ada di mina, berkat itu nggak akan habis. Dan itu buat orang muslim yang taat. Bahwa ini dasar itu ala sahihi lakin yarfiqoni bil mu'min, akan tetapi itu berbeda bagi orang mukmin. Wa yaqulani lahu iza waqafa lil jawabi, dan dia berkata kepadanya bagi orang mukmin, iza waqafa lil jawab, bila berhenti menjawab, naumatan musuri, naumatal musuri. Kalau datang sama orang yang beriman, ditanya man rabbuka, Allah, wa man nabiyuka, jawabnya lama, tidur. Kalau sama guru ujian lebih enak ya, baca apa ngejawab nggak bisa, tidur. Kayak gitu. Jadi kalau orang mukmin gak galak, ditanya jawabnya lama, berhenti, suruh tidur dulu bang ini gitu. Kayak tidur pengantin di kamar, ada kamar ada yang nemenin, disuruh tidur. Kalau datangnya orang beriman yang taat. Wayan harani al-munafiqi wal kafir wayan harani, dan dia mencaci dua malaikat tersebut, al-munafiqo kepada orang munafik, wal kafir kepada orang kafir. Orang kafir munafik, jawab kalau kita di dunia aja lu ngomong dulu, terus sekarang aja gua tanya gak ada yang tahu, lu anyong aja lu tanya, dicaci, dikatain. Wakila al-mu'minul muqifu lahu mubashirun wa bashirun, dan dikatakan orang mukmin yang didatangi itu bagi orang mukmin mubashir dan bashir. Jadi bukan munkar nakir namanya, tapi bashir dan mubashir.
Wa mal kafiru wal mu'minul asi falahuma munkarun wa nakirun. Dan adapun bagi orang kafir dan orang mukmin yang tukang maksiat, falahuma maka bagi kedua orang tersebut namanya munkar nakir. Malaikatnya dia juga, cuma beda keadaan, beda penanganan. Kayak bos kantor sama orang tua ngomongnya goblok, tolong gitu di rumahnya sama bininya mah kayak mulu, pulang nggak? Iya mama gitu. Iya mama pulang kan beli susu gitu. Nurut aja. Oh beda, yang tadi galak banget, tadi yang satu lembut banget. Oh beda, siapa dulu yang dihadapin? Orangnya sama. Preman galak sama kita doang. Preman, woi udah lewat sini, udah gamparin. Sama temennya mah bahaya, udah makan bang, gitu. Belum sarapan bang, atau gimana? Malah kalau sakit lu gimana? Bahaya sama temennya mah, sama CS-nya bahaya. Orangnya jadi juga sama. Tergantung yang dihadapin siapa. Sama munkar nakir juga ada. Kalau yang datangnya kepada orang kafir, orang mukmin yang maksiat, yang datang munkar nakir. Tapi kalau yang datangnya kepada orang mukmin yang taat, maka yang datang namanya mubasyar basyir atau basyir mubasyar. Wal ba'su dan hari kebangkitan, wal harsyu dan hari pada mahsyar dikumpulkan, wal qiyamatu dan hari kiamat, wal hisabu wasawabu dan hisab dan sawab dan pahala, wal azab dan azab, wal mizan dan mizan. Kalau misalnya hidupnya ada mezon di sini, jangan yang diramalkan minum penuh hasiat. Ada salah-salah. Wanaru dan neraka, wasirot dan jembatan yang membentang dari mahsyar ke surga, wal haudu dan ada telaganya Rasul itu buat orang-orang yang ahli neraka yang udah beres disiksa di neraka, dimasukin ke telaga itu biar hidup lagi. Tadi udah nggak bentuk, udah gepeng, udah benyek, udah hancur, dimasukin jadi orang lagi di situ. Masukin, disiram, jadi orang lagi. Mau masuk ke surga, gak mau karena malu. Mengapa malu? Jidatnya masih ada tandanya, masih ada bekasnya di situ. Ahli neraka, tawanan neraka. Biar hilang tuh, nyebur lagi dia mandi di haudnya Rasul. Hilang tuh tandanya. Mau masuk ke surga, diantarin sama malaikat, bang masuk. Tuh ya tahu surga. Datang dia ke surga sampai depan pintu, karena ditutup pintunya, balik lagi, bang surga udah tutup, gitu dia. Surga udah tutup. Terus saya di sini aja ngempel gitu. Enggak, itu jatah itu pintu rumah. Tutup bang nggak bisa. Kayak orang kampung, gak jauh beda sama orang kampung, gak pernah ke kota, akhirnya ke kota gitu. Disuruh ke Indomaret sama ini anak saudaranya. Belum beli perabotan di Indomaret, dia datang Indomaret, perusahaan Indomaret. Pas datang Indomaret balik lagi. Apa lu tutup dari mana? Baru jam 2 siang tutup. Itu dia ditutup. Terus dalamnya ada orang nggak? Banyak orang, tapi ditutup pak. Itu buka. Itu buka namanya. Tapi ditutup bang pintunya. Ya saya sedang ngomongnya nih jelasinnya. Bisa aja diajak. Tuh bisa dibuka kan? Sama nanti tuh orang yang terakhir kali masuk surga itu saking girangnya diangkat dari neraka sampai udah bisa di sini aja di pelatarannya udah enak, tapi disuruh masuk tetap sama Allah Ta'ala. Wa syafa'atu dan adanya syafa'atul uzmah yang dimiliki oleh Rasul, itulah nanti akan membuka syafaat-syafaat yang lain. Di dalam hadis Rasul menyebutkan bahwasanya ada 3 golongan orang yang nanti akan bisa memberikan syafaat. Satu itu para nabi, para rasul kepada umat-umatnya. Yang kedua para ulama memberikan syafaat kepada murid-muridnya.
Yang ketiga, orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat buat keluarganya. 3 golongan orang itu bisa memberikan syafaat, tapi nanti setelah syafaatul uzmah dari Rasulullah itu dibuka. Kapan syafaat uzmah itu dibuka? Nanti pada saat orang lain udah pada kebingungan ketika nungguin orang lain itu ditimbang amalnya, itu kan ratusan tahun. Satu hari ditanya 124.000 pertanyaan, ditanya semuanya detail satu-satu. Maka ketika kelamaan di situ orang pada, kalau yang ada mah enak, yang nggak masalah mah enak. Ulama, orang-orang soleh nggak masalah, dimaafkan di masa. Ini orang-orang yang banyak maksiat, yang amal baik sama amal buruknya itu nggak jelas, banyakan yang mana. Maka mereka tuh nanti makan kegeruan buat minta syafaat Rasul. Datang ke Nabi Nuh, ke Nabi Adam nggak bisa ngasih syafaat. Datang lagi ke Nabi Nuh nggak bisa ngasih syafaat. Datang ke Nabi Ibrahim nggak bisa ngasih syafaat. Datang ke Nabi Isa nggak bisa ngasih syafaat. Baru datang ke Rasul bisa diberi syafaat. Akhirnya yang tadinya nunggu orang pada dihitung, dihisab sama Allah Ta'ala, akhirnya pengadilannya Nabi yang mimpin, Rasul yang mimpin. Akhirnya Rasul yang ngasih putusan. Mana buku nih? Surga. Mana buku? Neraka. Surga. Neraka. Begitu langsung cepet jadi. Mau yang masuk surga, mau yang masuk neraka, girang semuanya. Daripada nungguin nggak pasti, udah panasnya doang. Kayak gitu kelamaan. Kayak orang mau mudik, udah 3 hari di terminal ada berapa mobil. Akhirnya dapat mobil itu satu, kata nggak apa-apa dah, berdiri dah, kata berdiri kan dari sini sampai Semarang enak please. Saking udah putus asanya itu, udah berdiri dah, jangan duduk susah. Saking putus asanya di tempat penantian, gara-gara ditembak nggak dijawab, udah nih jawab aja, terima enggak, dijawab terima girang, dijawab terima dia girang juga, ngomong dari kemarin nggak ngomong gitu. Daripada gantung, kudu dapat syafaat orang gitu. Itu syafaat Rasul nanti di akhirat. Wal jannatu, dan adanya surga, wal khuludu, dan kekalnya di dalam surga, di dalam akhirat. Ya kekal di surga, kekal di surga, yang kekal di neraka, kekal di neraka. Wa ru'yatu lillahi ta'ala fil jannati, dan melihatnya kepada Allah Ta'ala di dalam surga. Wa tu'minu bimalaikatillahi, dan berikutnya kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa rusulihi, dan kepada semua utusan-utusan Allah, wa kutubihi, dan semua kitab-kitab Allah, wa bil qadari, dan terhadap takdir Allah, yang mana khairihi wa syarrihi, mau yang bagus, mau yang jelek, kita harus yakin itu adalah takdir dari Allah Ta'ala. Maka orang yang tidak meyakini takdir berarti kufur dia tuh. Imannya kurang lengkap. Apalagi yang sekarang ini gara-gara corona, dalam hati ngedumel gara-gara corona nih. Gua dagang susah, mau ngaji susah, gua kagak sekolah, sekolahnya girangnya nggak apa-apa. Ya gue usaha aja susah, yang ngojek pada susah, yang dagang pada susah, yang orderan pada sepi, kayak gitu gara-gara corona. Kalau dia meyakinnya sepinya dagangan dia, sepinya orderan dia, sepinya semua usaha dia gara-gara corona, kufur tuh orang. Kufur tuh, dalam hati sampai ngucap kayak gitu. Maka harus yakini mau takdir baik, mau takdir buruk, itu semua datangnya dari Allah Ta'ala. Ini masalah hakikat, masalah kerjaan hati. Jangan sampai salah. Kalau masalah syariat boleh diomongin, ngobrol temennya gimana dagangan, wah sepi wah semenjak di PSBB gara-gara corona, orang nggak ada yang datang, nggak ada yang beli, gua dagang online bukan gak bisa gitu. Boleh diomongin kalau itu mah. Syariat mah boleh diomongin. Jangan syariat kagak diomongin, tapi hakikat diomongin mulu. Maka harus paham di sini yang hakikat itu buat kerjaan hati, semuanya isinya tawakal, sabar, terus qanaat, semuanya kerjaan hati itu nggak ada yang kelihatan, nggak ada yang boleh diomongin. Kecuali belajar. Kalau syariat semua hal-hal yang berbentuk pekerjaan fisik itu harus dikerjakan semuanya. Kalau bang dia mati, takdir bang gimana?
ada hukum kisos, nggak ada hukum pidana, ya ngomong-ngomong begitu. Kapan dia mati? Takdir bang, ya sudah. Mau nanya apa lagi? Jadi jawab begitu doang. Maka harus hukum syariat harus dibicarakan. Hakikat kok jadi diomongin semua juga tahu, orang mati, orang hidup, orang jatuh, orang ngapa-ngapain itu takdir semuanya. Cuma ini ngapa sebabnya dia dibunuh? Oh, bang, ada persaingan dagang kayak gitu, maka diincar dia tuh pas lagi pulang malam-malam, dibunuh dia tuh. Tahuan tuh ketangkap yang ngebunuh, udah diinterogasi, katanya disuruh sama bosnya. Itu baru ada hukum di situ, hukum syariat namanya. Jangan dikit-dikit takdir, dikit takdir, nyalain takdir, itu bahaya, kufur tuh, salah tuh. Kalau kira begitu. Maka harus yakin semua takdir yang baik, yang buruk itu datang dari Allah Ta'ala. Namanya juga rukun iman, harus diiman. Iman itu dalam hati, jangan ngomongin. Lu iman sama Rasul? Iya, lu iman Rasul. Buktinya apa? Ngomong apa kita? Makanya jangan ngomong macam-macam, jangan ngomong terlalu banyak. Nanti kebodohan kita kebuka semuanya kalau terlalu banyak bicara. Nah, untuk masalah iman itu adalah kerjaan hati semuanya. Harus kita yakinin semuanya benar-benar dalam hati. Jangan sampai sesuatu yang bangsa syariat kita yakinin dalam hati, nantinya jadi terbalik. Karena syariat hakikat harus imbang. Antara keyakinan dalam hati sama apa yang kita usahakan harus imbang. Nggak boleh tingkat sebelah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyina, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabi, itu adalah penutup para nabi. Yakin tuh kita. Jangan sampai kalau ada orang ngaku nabi diikutin gara-gara aneh bisa terbang. Orang-orang sekarang kan bikin kufur begitu, dibikin aneh, ponari punya batu geledek. Orang pada dateng bayar, mau sembuh, yakin tuh, mau sembuh mana ke ponari, bukan Allah. Akhirnya kayak gitu, bikin sesat manusia. Apalagi ada yang ngaku nabi baru, wah bahaya lagi. Wasayyidu waladi Adam, dan nabi itu adalah tuannya anak cucu Adam ajma'ina secara keseluruhan. Faslun wallahu a'lam bishawab. Rabbil fa'alima